Purpose in life itu, apa ya, kayaknya membagi kebaikan untuk orang deh. Kesibukannya aku masih mempromosikan album kedua aku, Menata, dan juga sibuk bermain social media juga dan memanfaatkannya dengan baik. Yang menginspirasi sebenarnya mostly kisah pribadi sih untuk saat ini, banyak kisah-kisah pribadi ataupun kisah orang-orang terdekat yang aku ambil mungkin pelajarannya, atau mungkin aku pengen menceritakan ulang dengan ada pesan tertentu yang aku mau sampaikan, gitu sih mostly. Kalau aku sebenarnya melodi sama lirik tuh kayak sesuatu yang berdampingan bagi aku kalau menulis lagu. Tapi kalau boleh pilih satu, kayaknya melodi, karena aku selalu berangkat nulis lagu itu mostly dari musiknya dulu atau kayak nadanya dulu, baru aku kira-kira kayak liriknya apa ya diisi gitu. Tapi biasanya sih aku udah punya bayangan lagu ini mau tentang gitu. Jadi abis itu melodinya aku udah tulis berdasarkan tema itu, baru deh aku isi liriknya beneran. Kalau sharing tentang journaling sebenarnya karena aku emang pengen sharing aja, sesimpel itu. Tapi ternyata respon dari orang-orang tuh banyak yang positif. Jadi banyak yang pengen tahu juga kayak gimana sih caranya journaling tuh, apa sih yang dikeluarkan dari otak gitu. Biasanya kan bingung gitu orang kayak mau start dari mana gitu. Jadi aku berusaha untuk kasih tahu untuk orang-orang yang baru mulai juga, untuk kayak berani aja keluarin isi kepala kamu gitu. Kalau aku lebih kayak gitu sih, terutama aku kan mungkin orangnya introvert banget, jadi bisa tertuang di jurnal semua pikiran aku, itu membuat semuanya jadi lega dan ternyata banyak orang yang merasakan hal yang sama gitu. Jadi itu salah satu benefit journaling yang aku rasain sih. Morning routine aku, biasanya aku subuh udah bangun sebenarnya, tapi habis aku tidur lagi. Habis aku tidur lagi sampai kira-kira jam 9-an gitu. Habis itu aku sarapan, terus aku biasanya kayak mereview apa yang bisa aku kerjakan ya hari ini, atau kayak to-do list yang kemarin aku udah catat. Aku biasanya lakukan di pagi hari itu sampai siang. Pokoknya kayak itu mode aku untuk standby ngurusin kayak kerjaan atau apa, pokoknya dari pagi sampai sore lah kira-kira gitu. Aku sangat menjaga pola makan dan aku gak pernah skip sarapan. Selalu 3 kali sehari makannya, karena mungkin ada masalah asam lambung juga gitu. Jadi kalau sarapan, kalau aku gak bisa yang kayak makan tepung-tepungan roti gitu, kayak aku gak bisa. Jadi either kayak nasi sama protein, atau mungkin kayak sourdough gitu masih bisa sih. Itu udah mentok banget. Sama buah sih kadang pagi juga. Aku exercise, aku biasanya seminggu pasti sekali pilates, terus 1 kali lagi aku kadang ganti-ganti sih, kadang tenis, kadang lagi mulai sering jogging juga, sama pengen coba sepedaan sih kayaknya. Sepatu roda lagi nggak ada coachnya, jadi aku lagi tidak menyentuh sepatu roda. Purpose in life itu, apa ya, kayaknya membagi kebaikan untuk orang deh. Kayaknya itu, jadi maupun itu lewat karya ataupun apapun itu bentuknya, tapi selama itu kebaikan untuk orang lain tuh, itu kayak ngerasa fulfilled, ngerasa penuhnya itu gitu. Karena nggak tahu sih, mau sebanyak apapun yang aku punya tapi aku keep sendiri tuh rasanya kayak nggak enak sih di hati aku, kayak aduh kayak ada yang salah gitu. Karena ketika aku bagiin ke orang dalam bentuk apapun itu ya, ilmu ataupun karya yang aku tulis bisa berefek ke orang lain, itu jadi sesuatu yang kayaknya ini sih yang aku, maksudnya salah satu purpose in life aku itu. Micro habits, iya itu tidur sih. Aku tuh kalau tidurnya nggak bener, aku seharian bisa kayak nggak mindful atau nggak maksimal gitu. Kalau kerja misalkan mau nulis lagu pun kayak nggak bisa. Kalau kurang tidur tuh pasti kayak jelek. Atau kayak diajak diskusi tuh tetap bisa, tapi nggak semaksimal kalau aku punya jam tidur yang cukup tuh, lebih kayak idenya lebih keluar, lebih banyak ide-ide yang fresh gitu. Jadi itu penting banget sih buat aku tidur. Tadi juga udah terjawab sih sebenarnya yang pas purpose in life. Tapi happiness untuk saat ini definisinya mungkin selain bisa banyak berbagi ke orang, happiness itu ketika aku benar happy juga, merasa fulfill dengan diri aku sendiri juga sih. Itu sih yang dulu mungkin aku nggak sadar, tapi ketika sekarang aku merasa happy dengan diri sendiri tuh ternyata kayak okay, it's enough. Aku jauh lebih mengenal diri aku sekarang sih, merasanya gitu. Maksudnya setelah
setelah aku mendengarkan mungkin tubuh aku juga dulu kan kayak ya udah gitu sekedar menjalani hidup, tapi kalau sekarang kayak aku udah punya intuisi kadang kayak ini kurang nih olahraganya gitu, yang kayak gitu-gitu tuh sekarang aku jauh lebih dengerin. Kalau misalkan kayaknya udah lama deh gak makan sayur, kayak yang gitu-gitu tuh kayak udah jadi punya reminder sendiri secara nggak sadar, dan itu salah satu bentuk happinessnya.